cek toko sebelah. Sebelum kita mulai, kita berdoa semoga hari ini syutingnya berjalan dengan lancar, hasilnya juga memuaskan sesuai dengan yang diinginkan. Bebaskan aku. Ya berdoa selesai, yuk semangat. Kita hari ini cuma 3 scene. Kenapa cuma 3 scene? Karena kita 3 scene ini lokasinya beda-beda semua. Jadi kita butuh 2 kali moving, itu akan butuh banyak waktu, makanya kita 3 scene aja. Buka matamu, semuanya terlihat. Gue tetap berusaha konsisten mencari ide yang nggak jauh dari kehidupan gue sendiri gitu, biar gue bisa menceritakan dengan fasih. Salah satu yang memang udah ada di benak gue itu ide soal fenomena di keluarga Chinese, di mana ada anak gitu dikuliahin sampai ke luar negeri gitu, tapi balik-balik malah disuruh jaga toko gitu. Ini kalau di keluarga Chinese sering banget kejadian kayak gini, dan gue tertarik ngangkat ide ini sebagai film gue yang kedua. Menurut gue beda banget sih sama Ngenes. Itu titik beratnya sangat di diskriminasi etnis, sementara ini sebuah drama keluarga, hubungan bapak sama anak dan kakak dengan adik. Walaupun masih sama, tetap feel-nya ini sebuah drama komedi. Ini persiapannya luar biasa ya, karena saking maksimalnya dia makeup hari ini, padahal dia baru take besok. Jadi dia maksimal banget persiapannya untuk CTS ini. Hamin 1 udah dandan. Keren. Kau pasti bisa melewati. Action! Banyak banget take-nya, cuma gitu doang. Maaf ya, apa-apa. Mari kita semangat lagi, lanjutkan. Di cek toko sebelah ini, Natalie itu dia anak tunggal dari keluarga yang emang pokoknya oke lah gitu, dengan pendidikan yang bagus. Terus orangnya ambisius, tegas, kadang-kadang mendominasi. Ya pokoknya beda banget lah sama kalau aku sehari-hari. Kitanya cekcoknya harus ditebelin lagi berarti ya? Scene-nya Natalie sama Erwin lagi main bowling, lagi santai aja, biasa lagi pacaran. Kalau di Ngenes ya gue jadi diri sendiri aja gitu ya. Di sini sih agak karakter Erwin ini agak beda sih, agak lebih kaku, nggak sengocol dan nggak seluas Ernest. Terus karena dia lulusan Sydney, Australia, jadi ngomongnya suka agak campur-campur sama bahasa Inggris. Hubungan mereka berdua tuh bukan yang bisa mesra-mesra di mana-mana, yang suka gelendotan gitu, enggak. Ketemunya tuh jarang, palingan ketemunya quality time-nya weekend kalau libur, kalau hari kerja palingan ketemunya sekedar makan siang. Saling sayang dan serius. Mereka udah pacaran 2 tahun gitu, cuman karena si Natalie-nya ini orangnya sangat kaku gitu ya, jadi kayak ada berjarak gitu di antara mereka gitu. Jadi sangat mudah untuk Natalie mengekspresikan kekesalannya, kemarahannya, manakala Erwin ini terganggu karirnya, masa depannya karena ngurusin toko gitu. Menurut Natalie permintaan Papa Erwin tuh nggak masuk akal gitu. Anaknya udah kuliah di luar negeri, karirnya luar biasa baik, ngapain disuruh jaga toko. Di peran dia di film ini sentral banget, dia menjadi daya tarik atau daya dorong buat ngasih pressure buat Erwin ini berada dalam posisi yang sulit gitu. Di satu sisi dia harus nyenengin pacarnya, di satu sisi dia harus nurutin bapaknya. Tetaplah di sini, jangan kau pergi. Cut. Dikasih semangat. Padahal kalau lu tahan tadiin karakter. Iya, oke. Karakter gue di sini sebagai Yohan, suami dari Ayu yang diperankan oleh Adinia Wirasti, kakak dari Erwin, dan karakternya cukup berbeda ya sama Erwin. Dia anaknya introvert gitu karena semenjak mamanya meninggal, dia cukup kesepian. Saya berperan sebagai Ayu. Ayu itu kerja di sebuah kafe atau restoran gitu ya, menjadi manajer tempat tersebut. Ternyata dia jago bikin nastar yang adalah resep dari ibunya Yohan dan Erwin. Ayu bikinnya tuh enak dan mirip banget sama ibunya Kohan. Sebuah hubungan perkawinan yang bisa dibilang mendekati sempurna gitu ya, walaupun ada ketidaksetujuan dari Ko Afuk atas pernikahan mereka karena beda ethnicity. Ayu sangat berbesar hati untuk selalu menunjukkan bahwa dia menantu yang baik. Yohan sama Ayu ini sweet banget lah, pokoknya kayak pacaran terus aja gitu selama pernikahan.
Saya di sini berperan sebagai ibu Sonya. Dia memang orang nggak punya, kemudian jadi sukses gitu. Bu Sonya ini sayang banget sama Erwin. Bu Sonya merasakan Erwin pasti bisa sukses. Gitu. Jadi Bu Sonya memberikan wejangan terus. My darling, I love you, you know that it's true. I will always be with you, you know that I'll do. Saya berperan sebagai Ko Afuk, pemilik toko dari Medan dan sekarang menetap di Jakarta. Punyai 2 orang anak yang besar Johan, anak yang bongsu nama dia Erwin. Jadi di toko Ko Afuk ada ramai karyawan, ada Ojak sama Yadi, ada Amiau, Naryo, dan juga ada yang baru Kuncoro. Saya Yadi di CTS sangat dekat sama Ojak. Jadi kita ini adalah pegawai toko senior. Nah, kita tuh nyambung satu sama lain. Apa yang dipikirin saya Yadi pasti dipikirin sama Ojak. Sampai kita nge-ospek pegawai toko baru. Namanya Kuncoro. Saya berperan sebagai Kuncoro, laki-laki yang sederhana, gajinya ya pas-pasan. Itu bekerja di tokonya Erwin. Di situ timbul masalah naksir cewek namanya Tini. Di sela-sela percintaan kami nanti ada penghalang. Memang 2 orang ini selalu mencari orang untuk dibully gitu. Emang seneng aja neken orang tuh. Dan dia kan pletoy gitu kan. Udah gitu kerjaannya juga sering gombalin pegawai sebelah. Jadinya ya kena terus lah. Kita sebagai pegawai toko lama atau abang-abangan toko ya, senior, itu ngerasa ini kurang ajar nih Kuncoro nih. Dia baru tapi udah mau deketin si Tini. Jadi nanti terjadi konflik, seru, lucu. Action, yuk seru nitip. Bang Lukman, mau nitip apaan lagi? Ini nggak bolak-balik. Gua sebagai Tini. Tini ini mempunyai karakter yang songong sama yang punya toko. Dan Tini ini suka digodain oleh penjaga toko sebelah. Saya ini berperan sebagai Rohman Abdurrahman, pegawai toko Makmur Abadi. Bosnya itu Panandar. Ya Anyun sebagai pegawai, Anyun tuh ngeselin sama Panandar. Karena Anyun susah ngomong huruf R, jadi cadel. Jadi bikin kesel Panandar, bikin kesel toko sebelah juga. Saya berperan sebagai Bapak Nandar, pemilik warung bertetangga sebelahan dengan Ko Afuk. Di daerah sini yang pertama buka warung, saya. Jadi seniornya ngewarung di sini, saya. Ko Afuk itu pendatang. Tapi Ko Afuk lebih gede modalnya, jadi saya kadang-kadang kelibas dagangan. Padahal lebih mahal dia biasanya. Kliennya bagus tuh, pakai medsos kali marketingnya. Hari ini Kolonial cuma 2 scene aja dan dua-duanya dialognya panjang banget sampai 3 halaman. Di sini saya berperan sebagai Anita, seorang sekretaris single parent yang harus melakukan apa yang tidak diinginkannya hanya demi anaknya. Kita syuting hari ini cukup lumayan ya panasnya ya, tapi saya nggak takut kulit saya hitam. Oh, istri saya takut kulitnya hitam. Dia bukan istri saya ternyata di sini. Pantesan nggak ada adegan cium-ciuman. Padahal saya selalu berharap ya. Aduh maaf, aduh. Kaget saya. Saya di sini berperan sebagai Robert. Robert itu istilahnya bad karakternya lah di sini. Dia suka gangguin cewek, spesialisasi Anita. Kekayaan dia yang memiliki adalah istrinya. Dengan kelicikannya itu ingin menguasai segalanya. Matanya jangan kabur ya, liatin terus. Sip, dapat Pak. Oke. Jadi siapa? Namanya Pak Robert. Pak Robert. Film keberapa? Kedua. Jadi Diding namanya, jadi kuli. Wow, yang super power. Lu anak kecil apa orang gede sih? Diam lu temen nyapuk gitu, diam lu temen nyapuk. Gue di sini jadi ini pengirim barang. Gue jadi kurir. Gue diajak Koernes buat jadi salah satu dalam bagiannya. Gue seneng banget. Gue main filmnya Koernes lagi. Ini film pertama gue seneng banget. Semoga besok-besok diajak lagi. Yang susah ini roti. Gua berperan sebagai Saipul, tukang roti yang jahil-jahil gitu. Gua biasanya sebagai tukang roti itu ngetem di depan tokonya Ko Afuk. Habisin aja, Japsa habisin. Kita sambil latihan timing. Saya Don Suhadi main sebagai Aming. Saya Abdul Arsyad di sini bermain sebagai Vincent. Gua Aldes, gua berperan sebagai Aloy. Dan kita bertiga ini geng Capsa. Capsa.
berteman dengan Yohan. Jadi Yohan itu kalau galau dia datang ke kami. Begitu dia galau dia datang ke kami, dia tambah galau. Jadi di sini kita kedatangan Hifzi Khoir. Nama lengkap kali ya? Anwar siapa, Rudi siapa? Jadi apa tadi? Klien ya? Kliennya si Yohan. Ini scene pada saat gue ketemu sama klien, tapi kagak dibayar. Sebagai penutup akhir tahun 2016, Star Vision mempersembahkan Cek Toko Sebelah, sebuah film liburan keluarga dari para kreator film Ngenes. Ngenes terbukti menjadi film komedi yang diapresiasi oleh banyak orang dan meraih banyak sekali penghargaan. Dan Cek Toko Sebelah memang dipersiapkan secara lebih matang. Dan Ernest dari sejak awal meminta untuk diberikan keleluasaan yang lebih dalam menggarap Cek Toko Sebelah ini. Sehingga Cek Toko Sebelah diharapkan bisa memberikan hiburan yang lebih kental, tapi juga ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Secara penulisan skenario, Cek Toko Sebelah ini punya tingkat kerumitan skrip yang lebih tinggi dibanding Ngenes. Di pembuatan skenario itu, gue dibantu sama istri gue, Meira, sebagai pengembangan ceritanya. Setelah kita jadi draft 1, baru mulai masuk ke script consultant. Di situ kita dibantuin sama Jenny Yusuf, penulis Filosofi Kopi dan juga Wonderful Life. Dia mulai masuk setelah draft 1 selesai. Jadi draft 1 ke draft 4 itu prosesnya ada gue, ada Meira, ada Papa Arwes dan juga ada Jenny gitu. 1, 2, 3. Slide 1294, scene 94, sound 1, take 1. Dalam Cek Toko Sebelah ini kita melibatkan 20 komika, ada YouTubers dan aktor-aktor yang luar biasa, dan melibatkan Benedion sebagai konsultan komedi. Film ini sangat lengkap. Komedinya kental dan berbicara tentang hal yang sangat dekat, yaitu tentang warisan. Bagaimana meramu penampilan mereka itu memang tantangan sih. Kita punya drama, kita punya komedi. Kita gimana caranya supaya ini nggak sekedar tempelan, gimana caranya bisa ngeblend dengan cerita dengan baik. Beban film ini dibandingin Ngenes itu dramanya cukup berat gitu. Jadi gue perlu mengimbangi itu dengan dosis komedi yang cukup tinggi. Harapan gue sih semoga mereka bisa mengimbangi drama-drama yang ada di film ini dengan komedi yang cukup kuat. Selain juga cameo beberapa scene, berperan di balik layar sebagai konsultan komedi. Perannya bertugas membantu sutradara untuk memaksimalkan potensi-potensi komedi di setiap adegan. Kita tahu gaya komunikasinya gitu, jadi gampang mengomunikasikannya bahwa yang ini yang lebih lucu, yang ini yang harusnya ditingkatkan, yang ini yang dikurangi. Gampang. Awalnya sih Ko Ernest berniat untuk mendatangkan acting coach untuk melatih Cek Winwa. Ko Ernest menantang saya untuk melatih vokalnya Cek Winwa dan menurut saya itu sebuah tantangan. Kita nggak boleh kalah sama toko sebelah. Dari segi penyutradaraan juga tingkat kesulitannya bisa dibilang sangat meningkat karena pemain-pemain yang dihadirkan di sini juga ada peningkatan lah dibanding sebelumnya gitu. Kita lihat nama-nama kayak Dion Ryoko, Adinia Wirasti yang Cukinwa yang bisa dibilang jam terbangnya itu jauh di atas gue gitu. Sementara gue masih baru, jadi bisa bekerja sama dengan mereka itu sebuah tantangan dan sekaligus pengalaman yang menarik. Lepaskan dari rasa ragu. Di Malaysia, saya sebagai seorang artis jarang sekali menangis. Di mana Ko Afok ada nangis banyak kali, perasaan emosinya banyak kali dikeluarkan. Harap-harap penonton akan suka ya, atau bukan suka, rasainya. Gue suka sama ceritanya, karakternya gue juga suka, dan memang Ernest menurut gue meskipun ini film kedua tapi buat gue dia talented, kerjanya juga seru, dia men-treat pemain sebagai director juga oke banget gitu, penyampaiannya juga jelas. Ernest is a very witty comedian, dia sangat pintar, dia cerdas sekali. Saya percaya Ernest selalu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia jadikan konten komedinya. Semua cerita tak harus berakhir ke labu. Film ini kan film pertama buat aku dan lumayan menantangnya karena karakternya beda sekali sama aku sehari-hari. Jadi memang kemarin diajarin sama acting coach sampai mendidih kepalaku dari satu hari itu bisa 4 jam gitu. Lumayan menguras tenaga dan pikiran waktu itu. Tapi seru banget, seneng banget.
dapat kesempatan untuk bisa belajar. Gue bener-bener menjaga dengan sangat hati-hati bagaimana para pemain ini menerjemahkan skenario berdasarkan persepsi mereka, karena tentunya mereka orang-orang kreatif, mereka orang-orang yang bertalenta juga punya persepsi yang bisa jadi berbeda terhadap skenario gitu, terhadap karakternya. Jadi di reading itu bukan cuma latihan dialog, tapi di reading itu kita menyamakan persepsi tentang apa yang mereka baca sama apa yang gue tulis, sama nggak persepsinya gitu, karakter ini seperti apa. Dan syukurnya karena kita punya waktu reading yang baik, persiapan yang matang, jadi pada saat syuting bisa dibilang relatif lancar dan kita nggak mengalami kesulitan untuk nemuin itu gitu, karena memang udah kita persiapkan dengan baik sebelum syutingnya dimulai. Setelah kemarin kita kerjasama dengan Nes, pengen ngajak kerjasama lagi, lalu dari label mereka, dari Sony Music justru mengusulkan supaya ada kolaborasi dengan GAC. Gue tentunya bersyukur ya, malah bisa lebih rame lagi, bisa lebih seru lagi gitu. Kita bisa nambah variasi yang lebih luas dengan adanya 2 grup ini, bukan cuma 1 gitu. Luar biasa sih buat gue, karena ini ada 5 lagu baru yang kita bikin khusus buat film ini. Liriknya memang dibuat berdasarkan adegan di film ini. Jadi itu pengalaman yang baru baik buat gue maupun buat teman-teman Overtunes dan GAC gitu. Jadi sebuah pengalaman yang seru. Tadi barusan hujan sekitar 2 jam lebih kita di sini santai-santai ngobrol-ngobrol, tapi berkat hujan jadi lebih dramatis. Jadi keren, ya? Ini jadi mengkilap-mengkilap gitu. Itu kan adegan penting gitu ya. Aku sampai stres, kan disuruh berlinang-linang aja sebenarnya, tapi susah banget buat aku gitu. Telepon Mas Gading terus nangis-nangis. Aku bilang, ini kalau misalnya ada kesempatan retake nggak sih? Aku sampai ngomong kayak gitu. Tahu-tahu bener loh, retake beneran. Kayaknya Tuhan mengabulkan doaku. CTS ini harus lebih baik dari Ngenes karena ini film kedua, berarti harusnya udah belajar dari pengalaman. Starvision juga memberikan kepercayaan yang lebih dari segi budget produksi, dari segi keleluasan ruang gerak gue sebagai sutradara dan penulis. Jadi wajar kalau ini harus hasilnya pun harus lebih sebagai sebuah produk kesenian, sebagai sebuah film yang layak, well produced, punya production value yang bagus, harus di atas Ngenes. Semoga secara penjualan bisa lebih tinggi dari apa yang diperoleh oleh Ngenes. Kalau Ngenes hampir 800 ya, semoga ini bisa lah sampai 1 juta, semoga. Pesan-pesan yang dibawa sama film ini yang tentang kekeluargaan, hubungan dengan pasangan juga, terus kakak adik. Sama pasangan kita tuh alangkah lebih baiknya kalau emang bisa saling ngerti posisinya masing-masing, nggak usah terlalu keras kepala sama prinsip hidup masing-masing gitu, bahwa semuanya sebenarnya itu bisa diomongin, bisa dicari jalan tengahnya. Pentingnya sebuah ikatan utuh dalam keluarga. Gue suka banget sama film ini dan mudah-mudahan sih penonton akan suka. Ajak teman-teman, ajak kakak atau adik yang sering berantem untuk nonton Cek Toko Sebelah. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menjadi inspirasi yang baik untuk teman-teman. Saksikan Cek Toko Sebelah. Film Cek Toko Sebelah. 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 Karya Ernest Perkasa. Toko buka 28 Desember 2016. Di bioskop kesayangan kamu. My darling, I love you, you know that it's true. Cek Toko Sebelah di Ngenes. Nah, itu tuh. Mau ngelihat muka kita di bioskop, ya mau nonton diri sendiri dari layar kecil ke layar gede. Ya, akhirnya hari ini bisa nonton Cek Toko Sebelah pertama kalinya. Rasanya puas sama hasilnya. Responnya positif banget. Ada yang bilang lebih lucu dari Ngenes. Wah, puji Tuhan. Tadi ngelihat respon di show pertama udah bebannya sudah terangkat banget. Orang-orang ketawa pecah banget sih. Yang pas bahas di Welas, sosok terharu, tahu-tahu ngetrek-trekan lah dia bilang. Puas banget ya, lucu banget, anak-anak tuh lucu semuanya. Nah ini ada orang-orang ini udah pasti lucu lah. Cek Toko Sebelah ini sangat light, penuh dengan komedi, tapi makna kehidupannya dapet. Selama proses saya nulis, istri saya ini sebagai story development, script development, semacam dosen pembimbing gitu. Jadi setiap saya nulis beberapa bab atau beberapa sequence, saya menghadap dia untuk berkonsultasi. Pada saat gue harus main di depan kamera, maka yang menjadi pengawas atau menjadi direkturnya adalah co-director gue. Film pertama aku banget, seneng banget bisa kerja sama di film ini, di proyek ini.
Jadi dapat ilmu banyak banget. Aku enjoy banget sama peran Yohan ini karena dikasih kesempatan untuk lebih mengeksplor ke bapaknya seperti apa, ke adiknya kayak gimana. Kesulitannya pada saat scene capsa ini sih, itu paling susah sih scene untuk buat nahan ketawanya gitu. Perannya jadi istrinya Yohan, Ayu, jadi istri yang sangat domestik, senangannya baking nastar. Ernest ini saya pikir orangnya nggak detail, ternyata Ernest sih detail sekali. Sedang main sama anak-anak muda yang luar biasa. Kedua kalinya kita ngisi soundtrack di film yang dibikin sama Ko Ernest. Seru banget dan kali ini mungkin lebih menyenangkan lagi karena gak cuma kita di Overtunes, kita juga bisa kolaborasi dengan GAC juga. Ini pengalaman pertama buat GAC untuk menulis khusus buat soundtrack, sesuatu yang baru dan kita belajar banyak banget. Dapat kesempatan gini seneng banget dan kalau misalnya kedepannya ada kesempatan lagi untuk collab sama The Overtunes pasti kita bakal mau lagi. Mereka menciptakan lagu-lagu baru yang betul-betul masuk ke dalam film ini sehingga film ini menjadi sesuatu yang sangat utuh, komedinya luar biasa, dramanya dapat. Seperti hal yang ngenes, ya ada dramanya, ada komedinya juga. Semoga bisa tersentuh oleh dramanya dan semoga bisa ketawa oleh komedinya. Ini adalah film liburan akhir tahun yang paling tepat. Bisa ditonton bersama keluarga. Saya yakin film ini di samping menghibur juga mengesankan. Ini akhir cerita. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan Cek Toko Sebelah. Beneran ini keren banget, bukan cuma ngejual kelucuan aja tapi dramanya juga kuat banget. Ernest emang jago. Aku sih benar-benar speechless ya, emang dari awal, dari Ngenes pun bersama Ibu Meira ini di Ngenes, aku udah jatuh cinta banget sama script writingnya Ko Ernest. Film ini sangat utuh, tidak pretensius, jujur, menarik buat disimak. Banyak sekali value yang bisa diambil dari film ini. Saya suka banget, film ini punya arti yang luar biasa. Film Indonesia yang kuat di dramanya dan kuat di komedinya. Yang suka komedi pasti akan terhibur, dan suka drama juga akan terhibur. Jadi Ernest ini bagus sekali. Kalau ngajak komik, dia pastikan penampilannya itu lucu. Bagus, tidak sekedar lewat ya. Yang menarik adalah dramanya. Dramanya itu aku tadi hampir nangis. Sikhot. Kemarin Ngenes tuh bagus. Ini di atasnya lagi, lebih lucu, secara produksi lebih baik, lebih sedih, nangis tadi saya. Tapi setiap kita lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba dikasih ketawa lagi. Jadi semacam kayak ngasih, ini film komedi, jangan terlalu lama sedihnya, langsung ketawa lagi. Ernest berhasil menciptakan sebuah film yang entertaining, tapi juga sangat relatable. Film yang cerdas, bernas. Ini film terbaik 2016. Congrats Ernest, well done. Moralnya dalam banget tapi dengan komedi yang lucu banget. Gak bisa berhenti ketawa sampai bulu mata copot kayaknya. Udah copot kayaknya. Dia bagus banget, kayak semuanya ada, kocak-kocaknya juga ada, komedinya benar-benar fresh banget. Ketawa mulu deh pokoknya, film ini benar-benar menghibur sekali. Buat kalian kalau hari ini itu lagi kayak nggak tahu mau ngapain dan lagi stres, habis putus gitu, mungkin diputusin sama pacarnya, lo mending nontonnya Cek Toko Sebelah karena pasti membuat hari lo terbalik. Dari yang stres jadi luar biasa senang, luar biasa ketawa. Kalau misalnya kita udah penat dengan kehidupan di Jakarta, udah stres, Senin sampai Jumat kerja, weekend nonton ini terhibur banget. Siap-siap aja, sakit nih ketawa. Aku sepanjang film sih ketawa terus. Aku suka banget, aku rekomen banget film ini. Kalau lo udah punya janji, batalin atau udah janjinya, ajak temen lu, ajak pacar lu, keluarga, pokoknya ajak semuanya untuk nonton Cek Toko Sebelah. Sekarang udah mau liburan akhir tahun, jadi bagus banget untuk nonton ini barengan sama seluruh keluarga. Pokoknya jangan lupa saksikan film Ernest Prakasa yang terbaru, Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah. Film Cek Toko Sebelah. Tokonya buka tanggal 28 Desember 2016. Cek Toko Sebelah. Toko buka 28 Desember. Teman-teman, kami dari Cek Toko Sebelah pastinya akan melakukan tur keliling Indonesia. Nantikan kami di kota kamu. Would you be coming home?